Oke, sebelum kita masuk ke strategi mengelola utang, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah memahami kondisi keuangan dan berapa banyak utang yang kamu punya. Jadi kayaknya nggak akan ada gunanya kalau langsung ngeluarin strategi tanpa tahu sebenarnya posisi keuangan kita kayak apa. Mulailah dengan duduk santai, ambil satu catat, dan buat daftar semua sumber penghasilan kamu. Lalu, catat juga semua pengeluaran rutin dan tahunan. Nah, di bagian ini penting banget buat mengenali berapa besar utang yang masih harus kamu bayar. Mulai dari cicilan kredit, pinjaman teman, kartu kredit, sampai utang lain-lain. Dengan punya gambaran yang jelas kayak gini, kamu bakal tahu seberapa besar beban keuangan yang harus ditanggung setiap bulan. Apakah utangmu masih bisa ditanggung tanpa bikin pusing, atau malah udah cukup berat? Nah, di tahap ini juga penting buat jujur sama diri sendiri. Kalau ternyata utangmu melebihi kemampuan bayar, nggak usah panik. Justru ini jadi langkah awal buat bikin rencana pengelolaan keuangan yang lebih baik dan efektif. Intinya, semesta ini nggak akan berubah kalau kita nggak mulai dari diri sendiri dan tahu kondisi keuangan kita sebenar-benarnya. Jadi, mulai dari sini dulu, pahami keadaanmu, baru nanti deh bisa cari jalan keluar dan strategi yang paling cocok buat mengelola utangmu jauh lebih baik. Oke, jadi guys, salah satu kunci utama dalam mengelola utang secara efektif itu sebenarnya mulai dari bagaimana kita menetapkan tujuan keuangan. Gak cuma tujuan jangka panjang kayak beli rumah atau pensiun dengan nyaman, tapi juga yang jangka pendek, kayak bayar cicilan kendaraan atau melunasi utang kartu kredit. Kalau kita tahu apa yang mau dicapai, kita jadi punya peta jalan yang jelas. Misalnya nih, dalam jangka pendek, kamu bisa tentukan ingin melunasi utang kartu kredit dalam waktu 3-6 bulan ke depan. Dengan begitu, kamu bisa fokus alokasikan dana lebih banyak buat bayar utang tersebut tanpa mengorbankan kebutuhan lainnya. Sedangkan untuk jangka panjang, kayak menabung untuk dana darurat atau dana pendidikan anak, bisa dibuat target yang realistis dan bertahap. Intinya, tetapkan tujuan yang spesifik dan terukur, supaya kamu semangat menjalani prosesnya dan gak gampang tergoda untuk menyimpang. Selain itu, menetapkan tujuan ini juga membantu kamu mengatur prioritas. Mana yang harus dilunasi duluan dan mana yang bisa ditunda. Kalau semua utang dianggap sama pentingnya, kita malah bingung dan gampang stres. Jadi, dengan tahu apa yang ingin dicapai baik jangka pendek maupun panjang, kamu bisa buat strategi yang tepat dan tetap termotivasi. Pokoknya mulai dari langkah kecil dan jelas dulu, nanti lama-lama semuanya jadi lebih terkelola dan utang pun bisa terkendali dengan baik.